Jadi jangan sampai ini kita selaku orang tua justru melakukan kesalahan tatkala kita memperlihatkan kepada anak-anak kita kebiasaan kita itu akrab dengan praktek-praktek kesyirikan jemaah. Ada punya masalah, konsulnya ke Mbah Fulan dan sebagainya. Ya Allah, yang pijakan ilmunya pakai ilmu terawang, kemudian rujukannya bukan Al-Quran hadis. Ini kalau kayak begini bukan menjadikan kita semakin dekat sama Allah, enggak. Ini anak mendapati, itu anak mungkin kebelet di tengah malam. Akhirnya dia bangun tuh untuk ke toilet. Tapi ternyata saat anaknya bangun, dia dapati ibunya, umiknya, bundanya, ayahnya sedang angkat tangan munajat kepada Allah seraya meneteskan air mata. Oh ya Allah. Tuh anak tanya, ayah bunda, umi abi, tadi kenapa? Kok ayah bunda, umi abi nangis sambil mengangkat tangan? Oh, kita cerita, umi lagi ngadu, lagi curhat sama Allah agar Allah berikan jalan keluar atas masalah yang sedang umi hadapi nih. Kalau ini anak ngelihat fenomena seperti itu, oh Masya Allah ngebekas di hatinya. Ini yang disebut dengan quwwatut ta'thir, kekuatan pengaruh, keteladanan dari sosok orang tua. Orang tua itu Masya Allah luar biasa kedudukannya. Pengaruhnya luar biasa bagi anak-anak kita. Ini pada bab akidah harus kita perhatikan. Dalam bab al-wala wal bara. Kepada siapa loyalitas kita berikan, cinta kita berikan. Ini harus tepat, jangan sampai orang tua tuh lebay. Ngefans berat tuh. Bukannya sama orang yang beriman. Bukannya sama orang saleh. Tapi sama orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Di siang hari minum sirup, ditambah roti dengan selai. Karena waktu dan hadirin sudah cukup, marilah acara kita mulai. Telur dadar bumbunya bersih, ditambah acar jadi selera. Saya di sini selaku MC, semoga lancar membawakan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an tanzil, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang terhormat pimpinan kami, Kepala Sekolah SKL Nurul Ilmi Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Ja'far Jundi Rabbani SPD, yang sama-sama kami hormati para pengajar kelas TK, kelas siang, kelas sore, kelas online, kelas malam dan juga kelas dewasa, yang alhamdulillah pada pagi hari ini menjadi petugas panitia parenting tahun 2024. Dan yang saya banggakan, kami muliakan, kami ihtiramkan, kami ta'zimi para tamu undangan, para hadirin, para jamaah parenting tahun 2024 yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan di hari Sabtu 16 November tahun 2024, bertepatan di tanggal 15 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Kita semua dapat hadir, dapat berkumpul di Masjid Raya Cipinang Muara dalam kegiatan acara parenting SKL tahun 2024 yang insya Allah akan disampaikan materinya oleh Al-Mukarram Ustadz Fakhrul Razi Ibnu Muallim hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa Allah berikan keberkahannya dan ilmu yang manfaat. Salawat teriring salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi ini termasuk golongan yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini izinkan saya
mengumumkan dan membacakan susunan acara. Yang pertama ialah pembukaan dan selanjutnya adalah pembacaan tilawah Al-Quran, dilanjutkan sambutan-sambutan dan kemudian pembacaan biodata narasumber serta materi, lalu dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, kemudian ditutup dengan doa. Perlu kami ingatkan kepada ayah bunda semuanya bahwasannya pada acara parenting tahun ini kita menyediakan berbagai macam door prize. Salah satunya adalah door prize yang berupa challenge untuk posting di Instagram. Dan ini memang kita sengaja untuk memberikan informasinya di awal supaya nanti bisa disiapkan dari sekarang. Bagaimana sistematikanya? Yaitu ayah dan bunda bisa melihat atau menyimak untayan kalimat dari Ustadz Fahru Razi, ya, ceramahnya dari awal sampai akhir, lalu direview. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan tilawah Quran Surah At-Tahrim ayat 6 sampai 8 yang akan dilantunkan oleh Al-Mukarram Ustadz Diauddin Hafidhahu Ta'ala. Kepada beliau dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala SKL Nurul Ilmi Jakarta Timur kepada Al-Mukarram Ustadz Ja'far Jundi Rabbani SPD, dipersilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati para orang tua SKL dan juga para tamu undangan yang sudah hadir, dan tentunya para ustadz dan ustazah yang luar biasa dari SKL Nurul Ilmi yang sudah menyiapkan acara ini, merancang dan juga memaksimalkan jalannya acara teruntuk para orang tua tercinta. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, semoga kita bisa mengambil manfaat bersama apa yang akan nanti disampaikan oleh ustadz kita.
Alhamdulillah Ustadz kita sampai. Ahlan Ustadz. Masya Allah. Ya, sekali lagi terima kasih pada ummahat dan bapak-bapak yang sudah hadir. Insya Allah kita akan melaksanakan agenda kita. Semoga kita bisa mengambil ilmu, manfaat, dan keutamaan-keutamaannya dengan tema menjadi orang tua salih di zaman serba insan ini. Ya, semoga dari sini kita mendapatkan ilmu dan tentunya ibu bapak sekalian, ketika kita mengikhtiarkan, meniatkan untuk mencari ilmu, insya Allah Allah berikan juga keutamaan-keutamaannya. Insya Allah hadisnya sudah sering kita dengar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, insya Allah akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah, ibu bapak sekalian, semoga dengan ikhtiar ini, dengan niat karena Allah menuntut ilmu dan menambah kebaikan pada diri kita, semoga nanti kita juga dapatkan kebaikan tambahan yang luar biasa, yaitu Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Allahu a'lam, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, langsung saja kita mulai acara utama kita pada pagi hari ini, yaitu parenting dengan tema menjadi orang tua solih di tengah kehidupan serba insan. Kepada ayah bunda, tamu undangan dan hadirin semuanya, dimohon dipersiapkan alat tulisnya dan dipersiapkan dirinya untuk mendengarkan penyampaian dari Ustadz kita. Kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Fakhrul Raji dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Jundi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan juga para asatidzah serta para peserta kajian SKL Nurul Ilmi, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memasuki hari ke-13 di bulan Jumadal Ula 1446 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 16 November 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berkumpul di salah satu tempat yang paling Allah muliakan yang ada di muka bumi, yaitu di masjid. Yang kita jalani juga aktivitas yang mulia. Kita berada di tempat yang mulia. Yang kita jalani adalah aktivitas yang mulia. Aktivitas yang insya Allah akan memudahkan kita agar bisa masuk surga. Ya Allah.
Bukan cuma bisa masuk surga, tapi juga dimudahkan. Hadisnya tadi udah disampaikan sama Ustaz Jundi. Ya Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan dirinya untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya. Di saat biasanya kebanyakan orang tuh di momen weekend, biasanya perginya kemana Bapak Ibu? Healing-healingnya kemana? Hah? Ke mall. Masya Allah, Ibu respon ya. Iya. Sepertinya itu ya di antara aktivitas yang sangat disukai ya. Nah, ya biasanya ke mall, ke tempat rekreasi. Tapi Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak nih hadir ke masjid. Dan ternyata ketahuilah, ibu-ibu hadir di tempat ini sesungguhnya adalah taman-taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ya, jika kalian melewati taman-taman surga, mampir. Rekreasi di dalamnya, tenangkan hati. Ya, dan inilah aktivitas yang sedang kita jalani. Kita sekarang berada di taman-taman surga. Tidak lain itu adalah majelis ilmu. Terlebih Masya Allah kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum untuk semua panitia tanpa kecuali ya yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sedikit berbagi ilmu yang berkaitan dengan Islamic parenting ya. Masya Allah. Ini bahasan yang penting nih Bapak Ibu. Ini bahasan yang sangat penting. Terlebih judulnya juga Masya Allah, titik beratnya nih bukan ke anak kita nih. Urusan pola asuh, pengasuhan kepada anak ya. Itu sebenarnya yang harus lebih difokuskan ketika kita ingin mempelajari ilmunya. Itu bukan hal yang berkaitan dengan anak itu sendiri. Ya itu penting. Tapi ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Ilmu yang berkaitan dengan diri kita. Karena kita nih pelakunya nih. Kita yang menjalani tugas mulia ini. Memberikan pengasuhan, pendidikan, keteladanan kepada anak-anak kita. Agar mereka pada akhirnya insya Allah dengan izin Allah dan ikhtiar yang maksimal yang kita laksanakan. Mereka tumbuh menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan saleha. Tapi titik beratnya dalam pembahasan Islamic parenting itu ke orang tua. Kalau anak itu objek ya. Kita belajar dengan sungguh-sungguh pada akhirnya nanti kita aplikasikan ke anak. Artinya yang harus lebih aktif memainkan peran tidak lain orang tua. Karena yang aktif orang tua berarti yang juga harus membekali diri dengan ilmu adalah orang tua. Nah, kalau dalam bahasa kedokteran, jangan sampai nanti kita nih melakukan malpraktek di dalam urusan pengasuhan terhadap anak kita. Makanya akhirnya di zaman yang serba instan ini kita dapati fenomena yang amat sangat menyedihkan. Miris kita ya Allah, ngelus-ngelus dada. Bahkan bisa kita neteskan air mata. Kalau ternyata keadaannya generasi kaum muslimin terus menerus kayak begini, aduh apa yang bisa kita harapkan? Ya. Kita dapati fenomena ya Allah, seorang anak tega ngebunuh ibunya. Dengan cara yang sangat sadis, mukanya dicabik-cabik tuh. Ya Allah, sampai meninggal. Apa alasannya? Gak dibeliin HP. Sebenarnya boleh jadi bukan gak dibeliin HP, mungkin orang tuanya belum punya uang untuk belikan HP. Dibunuh jemaah. Belum lagi udah berumah tangga, udah punya istri. Minta dibeliin motor sama orang tuanya. Orang tuanya belum memenuhi keinginannya. Apa yang terjadi? Rumah orang tuanya dibakar. Ya Allah. Ini fenomena sekarang tuh begitu tuh. Fenomena yang dimana semua serba instan.
Hatta sesuatu yang kita konsumsi instan nggak? 3 menit jadi lep. Tapi kira-kira berdampak baik gak kalau terus-menerus kita konsumsi? Masalah di lambung, masalah di ini. Ilmu instan. Iya kan? Cuma bermodalkan potongan kajian yang hitungannya cuma detik. Ya beberapa detik. Tapi kemudian udah bisa berfatwa, menyalahkan orang ini itu. Masya Allah. Membuat gaduh suasana. Nih, pola-pola instan nih. Ya, termasuk pola pikir manusia atau pola pikir anak-anak zaman sekarang. Termasuk orang tuanya. Pola pikir yang instan. Makanya ada istilah, ente kok kalau begini nih, ini masuk kategori sumbu pendek. Tuh. Itu instan tuh. Kesulut dikit gimana? Meledak gak? Meledak. Sumbunya pendek. Kan gitu ya. Ngatasi masalah instan. Iya kan? Coba aja dia ingin dipandang oleh teman-temannya. Ya, maka dia melakukan aksi-aksi kekerasan. Ya Allah. Dan aksi-aksi kekerasan ini udah masuk ke semua level pendidikan. Dari mulai level terendah sampai yang tertinggi. Terjadi tuh aksi bullying. Ya Allah, perundungan. Bahkan yang masih viral lah. Kita masih segar nih diingatan nih. Ya. Orang-orang yang nantinya kita harapkan mereka berkiprah di masyarakat. Dengan keilmuannya ya pada bidang kesehatan. Memberikan manfaat untuk orang banyak. Calon-calon dokter. Tapi ternyata mereka juga melakukan tuh. Sebagian melakukan aksi-aksi yang seperti itu. Sampai berujung pada meninggalnya seorang dokter. Allahu Akbar. Ini jemaah. Ya, maka Masya Allah nih pemilihan judul atau tema dari panitia ini luar biasa. Menjadi orang tua yang saleh di tengah kehidupan yang serba instan. Ya, kita awali apa itu orang tua yang saleh. Ya, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Soleh itu identik dengan yang namanya ketakwaan. Soleh itu yang jelas bukan nama ya. Ya. Nah, soleh itu identik dengan ketakwaan. Soleh identik dengan menjaga batasan-batasan dan juga hukum-hukum Allah. Artinya apa? Ini orang layak atau enggak sih kita sebagai orang tua, anak, bapak ibu, ya ayah bunda semua. Layak gak sih ini disebut sebagai orang tua yang saleh? Maka parameternya adalah sejauh mana ketakwaan yang dia tunjukkan kepada Allah. Sejauh mana komitmen dia di dalam menjaga batasan-batasan atau hukum-hukum agama. Yang dimana di dalam Islam itu diatur ada halal, ada haram. Ada wajib, ada sunnah. Ada juga yang makruh, ada juga yang mubah. Tahu. Ya, ini nih. Jadi kalau kriteria ini kita bisa tunjukkan, maka insya Allah kita termasuk kategori orang-orang yang saleh. Dan kesalehan ini menjadi dambaan semua orang-orang yang beriman. Bahkan orang yang sudah dijamin kesolehannya masih minta agar beliau termasuk digolongkan orang yang saleh. Kalau Nabi itu udah pasti soleh gak ayah bunda? Udah pasti ya, oh iya. Manusia paling keren di hadapan Allah dari sisi keimanan, dari sisi akhlak, dari sisi semua deh. Itu tidak lain adalah para nabi dan rasul. Otomatis mereka masuk kategori orang-orang saleh. Tapi ternyata ya Allah mereka masih doa kepada Allah. Agar digolongkan ke dalam kategori orang-orang yang saleh. Siapa Ustadz yang doa kayak begitu? Di antaranya Nabi Yusuf. Nabi yang mewarisi syatrul jamal. Setengah dari kegantengan laki-laki di dunia. Numpuk pada diri Nabi Yusuf. Masya Allah. Beliau berdoa. Yang bunyi doanya adalah tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Wafatkan aku termasuk orang-orang yang berserah diri
Ya. Dan golongkan aku, kata beliau, termasuk kategori orang-orang yang saleh. Padahal beliau sudah pasti saleh, tapi masih tetap minta kesalehan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari sini kita menjadi faham betapa pentingnya masalah kesalehan. Jangankan kita, nabi pun, ya, para nabi pun ternyata masih meminta kepada Allah agar diberikan kesalehan. Ya Allah. Ya. Apalagi kita sering-sering berdoa ya Ibu, Ibu Bapak, Ayah Bunda, agar Allah Subhanahu wa taala kategorikan kita termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Nah, doa Nabi Yusuf tadi itu Allah abadikan di dalam surah Yusuf. Kan kita bertanya-tanya, Ustadz, doa tadi ada di mana Ustadz? Di Al-Quran atau di hadis? Ya, itu ada, terdapat di dalam Al-Quran, ibu-ibu. Ada di dalam surah Yusuf. Surah ke-12 di ayat ke-101. Di ujung ayat 101 itulah Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Jadi doa ini juga patut diamalkan agar kita bisa meraih kesalehan. Ya. Nah, untuk bisa meraih kesalehan ini, maka teruslah berusaha ya Bunda. Untuk menjadi orang tua pembelajar. Orang tua yang terus semangat belajar, hadir di majelis ilmu atau forum-forum apapun namanya deh. Mungkin seminar, kadangkala dinamakan daurah, kadangkala dinamakan kajian. Intinya adalah majelis ilmu. Ya. Ini pada akhirnya membuat kita nih memiliki kualitas keilmuan yang cukup untuk bisa membuktikan kita termasuk orang-orang yang saleh. Ya tadi di antara tujuannya agar jangan sampai nanti kita nih termasuk orang-orang atau orang tua yang melakukan malpraktek. Masya Allah. Ayah Bunda, Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya kesalehan itu adalah jalan terbaik untuk bisa memberikan penjagaan, perlindungan kepada anak-anak kita. Enggak hanya sebatas untuk diri kita. Kita soleh, insya Allah mudah-mudahan kita selamat menjalani kehidupan ini dunia dan akhirat. Enggak berhenti sampai pada diri kita jemaah. Dengan sebab kesalehan maka insya Allah yang juga mendapatkan penjagaan dari Allah itu ternyata anak cucu keturunan kita. Ya, ini nih. Dari mana Ustadz dalilnya sehingga kita meyakini tentang hal itu? Kesalehan kita ini bisa menjadi bekal yang begitu bermanfaat. Agar anak-anak kita nih dijaga oleh Allah. Dijaga dari pergaulan yang buruk. Dijaga dari pengaruh teman yang buruk. Dijaga dari munculnya akhlak yang buruk. Dan dijaga dari hal-hal lainnya. Silakan kita simak. Surah yang kita disunahkan untuk membacanya di malam Jumat atau di hari Jumat. Surah apa Bu? Al-Kahfi. Ya. Yuk kita buka surah Al-Kahfi ayat 82. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah pertemuan antara Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Anak persingkat karena tentu kalau dibahas itu akan panjang lagi, waktu kita terbatas. Ketika Nabi Khidir mengokohkan kembali dinding rumah yang hampir roboh. Ya. Udah gitu, enggak ada yang nyuruh. Sampai-sampai Nabi Musa berkata, kenapa engkau melakukan hal ini? Andai pun engkau mau melakukan hal ini, engkau melakukan hal ini, kenapa enggak minta upah sama orang-orang di sini? Kan gitu ya. Sehingga upah itu kita bisa gunakan untuk membeli bahan makanan. Karena memang Nabi Musa dan juga Nabi Khidir saat datang ke perkampungan tersebut dalam keadaan sangat lapar. Makanya ya keduanya minta dijamu. Tapi ternyata
Semua penduduk kampung tersebut bakhil. Gak ada yang jamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa dan Nabi Khidir gak baperan ternyata. Masya Allah. Ini juga luar biasa. Ini barometer kesalehan itu juga diantaranya tidak mudah baper. Maka kemudian dikokohkanlah dinding tersebut. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding rumah yang beliau kokohkan itu kepunyaan dari 2 orang anak yatim di kota tersebut. Dan di balik dinding tersebut wa kana tahtahu kanzul lahuma. Itu terdapat banyak harta yang terpendam. Kalau dindingnya roboh nanti kelihatan tuh. Ya, harta yang tersimpan itu sehingga pada akhirnya bisa dicuri orang. Makanya dikokohkanlah oleh Nabi Khidir. Nah, yang menarik nih, ayah bunda, ya, yang menggerakkan Nabi Khidir melakukan hal itu bukan atas keinginan pribadinya, tapi Allah yang perintahkan dirinya. Apa sebabnya? Nah, sehingga harta benda milik anak yatim tersebut tetap terjaga. Tidak lain sebabnya adalah Allah katakan wa kana abuhuma salihah. Ya Allah. Karena kedua orang tua dari 2 anak yatim tersebut itu adalah orang saleh. Nah, yang lebih menariknya lagi, ya, Anda kalau baca ya tafsir tentang surah Al-Kahfi ini di ayat ke-82, ketahuilah ya bunda, itu orang tua yang dimaksudkan dalam ayat tersebut Al-Kahfi ayat 82 itu bukan orang tua persis di atasnya, enggak. Tapi orang tua 7 jalur ke atas. Jadi Allah berikan penjagaan kepada anak cucu keturunan dari orang saleh itu sampai 7 turunan. Tuh. Ya kan? Kan 7 ke atas nih. 7 generasi ke atas. Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Kan tadi Allah sebutkan yang menjadikan kemudian Allah gerakkan Nabi Khidir untuk kembali mengokohkan dinding tersebut sehingga tuh harta yang ada di dalamnya nggak kelihatan. Ini perintah Allah. Ya. Dengan sebab wa kana abuhuma salihah. Orang tua dari kedua anak yatim ini adalah orang saleh. Tapi ternyata kedudukan orang tuanya itu 7 level ke atas. Sehingga kita menjadi faham. Allah sampai bisa memberikan penjagaan sampai 7 turunan jemaah. Hingga 7 turunan. Dengan sebab kesalehan yang ditunjukkan oleh seseorang. Masya Allah. Jadi ini saleh ini sesuatu yang sangat luar biasa banget jemaah. Ya kalau bahasa kita nih ini sesuatu banget jemaah kesalehan. Ya. Jadi kesalehan itu bisa menjadi sebab anak kita diberikan penjagaan oleh Allah. Kesalehan yang kita tunjukkan jemaah. Ya. Jadi memang di dalam pembahasan Islamic parenting ini fokus utamanya sebenarnya adalah pembenahan kita selaku orang tua. Ya. Kita harus bisa memberikan keteladanan karena orang tua yang saleh adalah orang tua yang bisa menjadi misalian. Orang tua yang bisa menjadi qudwatun hasanah, ay uswatun hasanah. Orang tua yang saleh itu adalah orang tua yang bisa memberikan keteladanan untuk anak-anaknya. Ini menarik jemaah. Kita akan bahas keteladanan dari sisi apa aja nih. Yang dimana kita dituntut untuk kita bisa tunjukkan sehingga menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Ya karena kita semua sepakat ya. Anak itu adalah peniru paling top. Ya. Peniru paling hebat itu tidak lain adalah anak-anak kita. Siapa yang mereka tiru pertama kali? Ayah bunda? Kita. Kadang-kala kan kita cuma fokus ke anak. Ustadz gimana nih anak saya Ustadz? Ya Allah. Dia mau ujian tapi sekarang dia uncontrol. Gak bisa mengontrol dirinya.
cemas, resah. Tuh. Anak kalau dicurhatin kayak begitu, oh iya. Seharusnya ibu ya sebelum memfokuskan ke anak, nih ibu dulu dong. Yang harus melakukan pembenahan. Ibu harus lebih tenang. Kenapa anak ibu nih ya resah gelisah setiap mau ujian. Ya belajar gak bisa konsen. Karena ibu mengajarkan tentang hal itu. Tuh. Ini ibu ceritanya aja nih menunjukkan keresahan yang luar biasa. Tuh kan. Gimana nih Ustaz? Oh, tar dulu, santai dulu. Ya. Nah ini, makanya keteladanan nih yang paling utama. Dan tatkala kita sudah menunjukkan kesalehan, maka insya Allah sisi-sisi kebaikan yang kita tampilkan kepada anak. Dan kita semua sepakat, anak-anak kita adalah peniru yang paling hebat jemaah. Ya. Dan bagaimana interaksi mereka kepada kita yang begitu intensif. Ya. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita yang penyabar, maka sudahkah kita menunjukkan kesabaran di hadapan mereka? Kalau kita ingin menunjukkan atau kita menginginkan anak-anak kita ini tumbuh kembang menjadi sosok-sosok yang jujur, nggak suka bohong. Sudahkah kita menunjukkan hal itu di hadapan anak-anak kita? Karena kadang-kala sadar nggak sadar kita yang ngajarin anak kita jadi pinter bohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak. Kasih tahu. Ya, kamu temuin tamu ibu, tamu umi. Ya. Bilangin ibu gak ada di rumah. Keluar kota. 7 hari 7 malam. Ini coba. Itu ngajarin apa tuh? Orang tua pengen anaknya nih akhlaknya baik. Dia gak kepengaruh. Dengan satu hal yang bisa merusak dirinya dari sisi kesehatan, dari sisi mental. Dan juga gak merusak orang lain. Ya. Yaitu rokok. Tapi pada saat orang tua nasihatin anaknya. Kamu kalau sampai ketahuan bapak ngerokok. Bapak gak kasih uang jajan. Bapak gak kasih ini, gak kasih fasilitas ini dan itu. Tapi itu rokok nyelip di jarinya. Syuf gimana jemaah? Ya udah gitu ngancem kekerasan. Kalau masih tetap ngerokok. Habis sundut kamu. La ilaha illallah. Ini double kesalahannya tuh. Ya. Ngajarin agar anaknya pinter ngerokok. Ya habis waktu saat nasihati nyelip di jarinya gimana. Ya. Dan sekaligus juga ngajarkan tentang konsep kemarahan. Sumbu pendek. Masa ancamannya sundut ya Mak. Ini luar biasa ya Mak. Ini sesuatu hal yang boleh jadi kita gak sadari nih. Hal-hal seperti ini jemaah. Ya Allah. Makanya ada beberapa keteladanan dari sisi kesalehan yang harus kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Ya, selain ini tentu bermanfaat untuk diri kita agar kita bisa mempertanggungjawabkan diri kita nanti di hadapan Allah. Maka yang manfaat berikutnya yang bisa kita dapatkan itu tidak lain ini akan dirasakan oleh anak-anak kita. Yang pertama keteladanan dari sisi akidah. Ya. Dari sisi akidah atau dari sisi tauhid. Kalau kita orang tua yang saleh dan saleha, maka mantapkan dulu nilai akidah ataupun tauhid. Keyakinan kita kepada Allah. Penghambaan diri kita kepada Allah. Kalau udah bicara tauhid berarti sekaligus juga menjauhi hal yang bisa atau perbuatan yang bisa merusak tauhid itu sendiri. Apa itu? Ayah bunda? Yang bisa merusak tauhid apa? Perbuatan apa? Lawannya tauhid apa? Syirik. Tuh. Ya. Kita dapati ini anak-anak yang ketangkep mereka melakukan aksi tawuran. Ya Allah. Ketika digeledah selain badik, sangkur, celurit. Ya. Dan benda-benda tajam lainnya. Atau kadang gear motor lah macam-macam itu. Ternyata didapati juga jimat-jimat yang mereka miliki. Iya, jimat. Ya, kenapa bisa kayak begini? Karena sangat mungkin itu anak, dia biasa tuh. Ngelihat kesyirikan menjadi hal yang biasa di kehidupan keluarganya. Ya. Tuh orang tua kalau mau menikahkan salah satu anaknya yang didatangi siapa?
Hah? Saya datang Mbah tuh. Mau nanya nih. Kira-kira hari yang bagus mana ya? Ya. Saya takut ntar ada hari sial dan sebagainya tuh. Ya. Ini merusak akidah ya? Rusak. Bulan apa yang dianggap bulan sial sehingga nggak boleh melakukan hal-hal besar. Di antaranya nikahin anak atau kita mau menikah secara pribadi. Buka usaha, jangan di bulan itu. Bulan apa Bu? Hah? Nggak tahu ya? Alhamdulillah. Ya. Bulan Safar. Tuh. Nabi katakan la safara wala adwa wala tiyarah. Itu bukan karena bulan Safar. Bukan karena tatayur, bukan karena burung bergerak ke sana kemudian kita anggap ini tanda sial, bukan. Bukan. Ketahuilah sumber kesialan bisa menimpa kita, itu sebab utamanya adalah dosa. Tuh. Nah ini. Dia udah biasa tuh ngelihat orang tuanya ya akrab banget dengan perbuatan syirik. Mau buka usaha yang diajak konsultasi bukan ahli bisnis. Ya kan? Ngundang mentor misalnya dalam dunia bisnis udah diakui pengalamannya, ilmu marketingnya, kita undang dia untuk menjadi pembicara. Ya. Mungkin di rumah kita agar bisa sharing. Ini kan bagus. Tapi ternyata yang diundang lagi-lagi mbah. Tuh kan. Ya, lagi-lagi mbah. Makanya anak terbiasa tuh ngelihat pola-pola kayak begitu. Kita dapati fenomenanya. Jimat tuh. Kalau udah ketangkep saat mereka melakukan aksi tawuran, jimat yang paling banyak tuh ditemukan selain benda-benda tajam jemaah. Jadi tunjukkan kesalehan kita dari sisi akidah dan tauhid. Harus mantep. Ya. Lihat Bu, Bapak, Ayah, Bunda. Siapa Nabi yang mendapatkan gelar, ini ada hadiah. Hadiah ini aneh yang ajukan atau gimana? Atau nanti? Boleh ya? Nah, biar lebih interaktif ya. Nah, karena ini kajian kan di pagi hari ya. Ini cuaca juga agak mendung. Kemudian AC hembusannya begitu nyaman, ya Allah. Karpet empuk, ya. Angin sepoi-sepoi. Ya khawatir kalau nggak dibuat suasana interaktif. Ana innal hamdalillah. Bapak Ibu ada yang baca bismikallahumma amutu wa ahya. Doa tidur. Ya. Kita kasih kuis ya. Masya Allah. Kita akan mengambil pelajaran dari sosok hamba pilihan Allah. Ya. Yang berasal dari dirinya lah nanti banyak muncul para nabi. Siapa beliau dan apa julukannya? Tuh hadiahnya. Itu pertanyaannya, nanti dapat hadiah. Ya. Sosok siapa nih yang kita akan ambil pelajarannya, ya yang kita akan belajar darinya. Ya, sosok yang dari dirinya nanti muncul banyak para nabi. Dan kemudian beliau disematkan gelar khusus yang berkaitan dengan bahwasanya beliau punya banyak keturunan yang menjadi nabi. Ada yang mau jawab? Ana kasih akhwat dulu ya, karena ada ungkapan ladies first. Ya Allah, udah gitu banyakan lagi. Masya Allah. Ya, yang mana dulu nih? Fadol tuh jilbab merah tuh. Yang kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi yang dimaksud ya Ustadz ya tadi? Iya, Nabi yang dimaksud. Nabi Ibrahim. Julukannya, gelarnya bapak dari semua umat, yaitu yang dimasukkan dari surat Al-Luqman. Bapak semua? Bapak dari semua umat Islam. Apa yang lebih? Hampir nih. Ya. Sosoknya benar, tapi julukannya masih agak kurang dikit. Bapak apa nih beliau? Oh hadiahnya ada penggorengan Bapak juga. Nabi, Masya Ustaz, Allah. ya? Bapak para nabi. Bapak para nabi, barakallahu fik. Ya, nanti dapat hadiah silakan panitia. Ya, sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan secara khusus
Kita kalau belajar tentang sosok Nabi Ibrahim, kita nggak hanya belajar dari sosoknya secara pribadi. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari keluarganya. Karena spesial banget nih Bu. Ya, ayah bunda. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ali Imran 133, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah memilih Adam alaihissalam dan juga Allah memilih Nabi Nuh. Ya. Untuk menjadi contoh tauladan bagi alam semesta ini. Nah, yang menarik tatkala Allah juga menjadikan Nabi Ibrahim sebagai contoh tauladan juga, sebagai hamba pilihannya juga. Allah sertakan tidak hanya Nabi Ibrahim itu sendiri, tapi juga disertakan keluarganya. Wa ala Ibrahim. Oh, Masya Allah. Jadi keluarga Nabi Ibrahim itu menjadi contoh tauladan. Karena berisikan kumpulan orang-orang yang beriman. Istri yang beriman, anak-anak yang beriman. Bahkan muncul para nabi itu berasal dari garis keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Makanya sampai Allah sebutkan wa ala Ibrahim. Dan keluarganya Nabi Ibrahim. Ini luar biasa. Begitu juga ada yang disebut dengan keluarganya itu sosok yang bernama Imran. Dan keluarganya Imran. Nah, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang konsep keteladanan. Bagaimana seharusnya orang tua itu menunjukkan kesalehan dari sisi kekokohan tauhidnya atau akidahnya. Ya. Dan ini beliau awali dari dirinya. Sebelum nanti akan dicontoh oleh anak-anaknya. Ya. Di antaranya kita bisa tahu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Dan doa ini Allah abadikan dalam surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminah. Wa ja'alni ay wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu kota suci Mekah itu menjadi negeri yang aman. Yang kedua, doanya Nabi Ibrahim sesuai dengan pembahasan kita. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku. Tuh. Beliau doanya untuk dirinya dulu. Anaknya belakangan. Kenapa? Karena beliau ingin menunjukkan sebagai tauladan yang baik. Orang tua yang saleh dibuktikan dalam bentuk memiliki akidah dan tauhid yang kokoh. Saat mampu menjauhi segala bentuk kesyirikan. Makanya beliau katakan kepada Allah, jauhilah diriku. Baru kemudian anak cucu keturunanku. Agar mereka tidak menyembah berhala. Tuh. Jadi sebelum anak kita tekankan dia harus begini, harus begitu. Mematuhi hukum-hukum agama. Ya, hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Islam. Maka yang terlebih dahulu harus menunjukkannya adalah diri kita. Maka kita dapati kan kisah yang masyhur. Ya. Nabi Ibrahim sangat sadar masalah akidah atau masalah tauhid ini adalah aspek terpenting di dalam pendidikan anak. Makanya dalam urusan akidah Nabi Ibrahim sangat-sangat berkarakter dan tegas. Bukti ketegasannya sampai-sampai beliau berani seorang diri menghancurkan semua berhala-berhala yang menjadi tandingan Allah untuk disembah. Siapa yang ngancurin? Ayah bunda? Nabi Ibrahim sendirian tuh. Luar biasa. Ya. Masalah akidah nih. Harus kita tunjukkan ke anak-anak kita. Akidah yang benar, tauhid yang benar. Kesolehan yang kita tunjukkan. Lewat akidah yang kokoh. Tauhid yang benar. Sehingga kemudian menjadi sebuah pemandangan sehari-hari yang dilihat oleh anak-anak kita. Maka insya Allah. Ya, anak-anak kita pun akan memiliki akidah yang kokoh. Tauhid yang mantap. Sebagaimana yang Allah karuniakan kepada putranya beliau. Di antaranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya Allah. Juga termasuk hamba Allah yang sangat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak ketahuilah semua kita nih fitrahnya bagus.
Fitrah kita ini mentauhidkan Allah. Coba aja simak dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Ya. Min zuhurihim wa dzurriyyatihim min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Oh ya Allah. Ana fokuskan pada kata-kata ketika Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian bagi semua anak cucu Nabi Adam. Bagi kita semua. Ya. Apa yang Allah minta persaksian dari kita? Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka kita semua saat dulu berada di alam roh, kita semua kompak loh Bapak Ibu, Ayah Bunda. Kita mengatakan qalu bala syahidna. Betul wahai Allah, kami bersaksi engkau satu-satunya Rabb kami. Tuh. Artinya fitrah kita kan bagus ya, mentauhidkan Allah. Tapi kemudian tersimpangkanlah anak cucu Nabi Adam, ya fitrahnya itu dengan sebab diantaranya faktor lingkungan. Kemudian faktor apa lagi menjadikan kemudian ya anak-anak menjadi tergerus fitrahnya, fitrah tauhidnya. Di antaranya adalah pengaruh orang tua. Pengaruh orang tua. Bukankah Nabi SAW sabdakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan fitrah anaknya yang suci ini, yang benar-benar mentauhidkan Allah menjadi rusak. Sehingga pada akhirnya orang tua tuh yang bisa menggiring, mempengaruhi, menjadi sebab anak-anaknya nanti kemudian menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Atau andai pun tetap Islam, ya KTP-nya Islam, agamanya tetap Islam, tapi pola tingkah lakunya tidak menunjukkan jati diri sebagai seorang yang beragama Islam. Dia lebih suka dengan syiar-syiarnya orang Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya. Ya. Ya dan hal itu kan tanpa sadar kita biasakan. Paling enggak ini sekarang bulan November ya. Ini momen akhir tahun juga menjadi ajang pembuktian. Untuk menanamkan prinsip-prinsip keislaman kepada anak kita. Anak kita tuh bangga dengan keislamannya. Bukan justru lebih senang mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat lain. Apa bentuknya? Pembuktiannya? Nanti di saat perayaan apa? Awal tahun. Ya. Kalau ternyata kita masih seperti pola-pola yang lalu, beliin trompet doang Ustadz. Ternyata trompetnya syiarnya agama mana? Agama Yahudi. Ya. Ini Bapak Ibu. Jadi harus dari sekarang kita tanamkan keteladanan, kesalehan yang kita tunjukkan di hadapan Allah dan dilihat oleh anak-anak kita dari sisi akidah, dari sisi tauhid. Ya Allah. Ya. Nah. Ayah bunda yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di antara faktor yang menggelincirkan anak cucu Nabi Adam termasuk anak-anak kita. Sehingga kemudian fitrahnya yang tadinya suci, yang baik, kemudian menjadi rusak. Itu faktor lainnya adalah karena godaan syaitan. Ya, godaan syaitan. Makanya kalau anak kita tuh diberikan penanaman nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah yang benar dari sejak awal insya Allah. Ya, mau melakukan segala aktivitas diawali dengan doa. Saat kita berdoa hakikatnya kita sedang minta perlindungan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Selalu mengaitkan diri kita ya kepada Allah. Biasain anak-anak kita kayak begitu. Karena syaitan terus menerus. Syaitan tuh gak pernah libur. Gak pernah tuh ya dia ngajukan cuti gitu ya. Mau healing-healing ke neraka dulu sebentar gitu ya. Gak ada. Terus menerus. Bahkan semakin gencar syaitan untuk menggelincirkan kita. Anak cucu keturunan kita. Itu di momen-momen akhir kehidupan kita.
Yaitu saat menghadapi sakaratul maut. Nggak pernah libur. Jadi makhluk yang paling istiqomah itu siapa? Setan. Tapi dari sisi keburukan. Tuh. Ya nama istiqomah kan langgeng ya. Mereka langgeng banget tuh. Ya kalau kita kan ada masa-masanya futur. Ada gak? Ada masa-masanya bete. Gue kajian lagi itu kan. Setan gak pernah bosen. Padahal mereka jelas-jelas berada di atas kebatilan. Ya. Siapapun rentan terkena tipu daya syaitan. Sampai seorang ulama yang bernama Imam Ahmad. Detik-detik menjelang wafatnya. Didatengin syaitan. Ya. Syaitan datang kemudian mengatakan kepada Imam Ahmad. Ya Ahmad futtani. Wahai Imam Ahmad. Engkau telah lulus ujian dariku. Tuh. Kita tahu Imam Ahmad kan ulama besar ya. Hafal 1 juta hadis. Al-Quran hafal, 1 juta hadis hafal. Rujukan umat. Makanya ditipu daya tuh oleh syaitan. Di detik-detik menjelang wafatnya. Ketika syaitan mengatakan kepada Imam Ahmad. Futtani. Wahai Ahmad. Engkau telah lulus ujian dariku. Maksudnya apa nih? Syaitan ingin menggelincirkan Imam Ahmad di detik-detik terakhir sebelum wafatnya beliau untuk jatuh pada perbuatan atau sifat ujub. Terjangkiti penyakit ujub. Ujub apa sih Bu? Oh Bapak? Merasa terpukau dengan amal kita. Dengan ibadah kita. Imam Ahmad gak katakan, oh ente baru tahu. Ya enggak. Ane kan hafal 1 juta hadis. Al-Quran ana hafal, ana rujukan umat. Ya ana lolos lah dari ujian ente. Enggak. Justru Imam Ahmad katakan, la ba'd. Enggak, belum waktunya. Kondisi yang seperti itu dilihat oleh anak beliau, Abdullah ibn Ahmad. Sehingga tatkala ayahnya tuh ya mulai agak sadar, siuman. Bisa diajak komunikasi. Sang putra berkata, wahai ayah kenapa engkau? Di saat tadi pingsan kemudian tersadarkan. Pada saat sadar sejenak engkau mengatakan la ba'd. Belum waktunya. Maka Imam Ahmad bercerita, setan datang kepada diriku. Dia berusaha untuk menggelincirkan aku. Agar terjangkiti penyakit ujub. Ini ujub bisa ngerusak tauhid gak? Bisa ngerusak akidah gak? Ya Allahu Akbar. Maka aku katakan belum waktunya aku lulus dari ujianmu. Ya Allah. Ini jemaah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi jangan sampai ini kita selaku orang tua justru melakukan kesalahan. Tatkala kita memperlihatkan kepada anak-anak kita kebiasaan. Kita itu akrab dengan praktek-praktek kesyirikan jemaah. Ada punya masalah, konsulnya ke Mbah Fulan dan sebagainya. Ya Allah. Yang pijakan ilmunya pakai ilmu terawang. Ilmu meramal. Ya. Kemudian rujukannya bukan Al-Quran hadis. Tapi bahasa cacing. Dan bahasa semut. Kan gitu ya. Nah ini kan. Ya Allah. Ini kalau kayak begini bukan menjadikan kita semakin dekat sama Allah. Enggak. Kan seharusnya kan ya kalau ini anak mendapati. Itu anak mungkin kebelet di tengah malam. Ya Allah. Dia kebelet di tengah malam. Akhirnya dia bangun tuh. Untuk ke toilet. Tapi ternyata saat anaknya bangun. Dia dapati ibunya, umiknya, bundanya, ayahnya. Sedang angkat tangan munajat kepada Allah. Seraya meneteskan air mata. Oh ya Allah. Tuh anak tanya. Ayah bunda, umi abi. Tadi kenapa? Kok ayah bunda, umi abi nangis sambil mengangkat tangan. Oh kita cerita. Umi lagi ngadu, lagi curhat sama Allah. Agar Allah berikan jalan keluar atas masalah yang sedang umi hadapi nih. Tuh. Ya. Kalau nih anak ngelihat fenomena seperti itu. Oh Masya Allah ngebekas di hatinya. Ini disebut dengan quwwatut ta'thir. Kekuatan pengaruh, keteladanan dari sosok orang tua. Ini. Masya Allah. Tapi kalau ada masalah dikit buka TikTok. Cek khodam. La hawla wa la quwata billah. La hawla wa la quwata illa billah.
cek khodam. Ini. Ya kan? Sekarang lagi begitu, lagi viral kan ya begitu. Rusak tauhid kita. Rusak akidah kita. Ya Allah. Ya ini. Orang tua itu Masya Allah luar biasa kedudukannya. Pengaruhnya luar biasa bagi anak-anak kita. Ya. Ini pada bab akidah harus kita perhatikan. Dalam bab al-wala wal bara. Kepada siapa loyalitas kita berikan, cinta kita berikan, ya, atau sebaliknya. Ini harus tepat. Jangan sampai orang tua tuh lebay. Jadi orang tua yang lebay. Ngefans berat tuh. Bukannya sama orang yang beriman. Bukannya sama orang saleh. Tapi sama orang kafir. Sama tim sepak bola. Atau pemain sepak bola. Ya Allah, semua atribut di rumahnya. Sarung bantal, apalagi spraynya, sarung guling. Maaf, sampai CD-CD-nya tuh atribut tim kesayangannya. Ini lebay nih. Ini udah masalah akidah nih. Bab al-wala wal bara. Ya Allah. Cinta yang lebay, ngefans yang lebay kepada orang saleh aja boleh gak? Nggak boleh. Kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi ini, itu terjadi di kaumnya siapa Bapak Ibu? Nah, sekarang Bapak-Bapak. Kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi itu dilakukan oleh kaumnya siapa? Kaumnya Nabi siapa dan penyebabnya apa? Dapat hadiah. Kalau nggak ada yang jawab Bapak-Bapak, Anda lempar ke ibu-ibu lagi nih. Kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi itu terjadi pada kaum Nabi siapa dan penyebabnya apa? Ada? Ayo, Masya Allah. Terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sebabnya adalah karena cinta yang lebay. Udah gitu sebenarnya cintanya sama orang-orang saleh. Silakan Ibu simak, Bapak simak. Di surah Nuh, surah ke-71 ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan sekali-kali kalian tinggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Siapa kelima orang yang Allah sebutkan dalam surah Nuh ayat 23 ini tidak lain dulunya semasa hidupnya mereka adalah orang saleh. Tapi kemudian kecintaan yang berlebihan yang mereka tunjukkan dan ini generasi setelahnya tuh. Ketika ilmu semakin terkikis. Setan mulai bermain. Ya. Ini kalian gimana sih punya fasilitas khusus. Ya. Ada leluhur kalian nih orang-orang saleh nih. Wad dan Suwa, Yaghuth, Ya'uq, wa Nasra. Ini orang hebat, dekat sama Allah. Kenapa kalian doanya itu birokrasinya langsung saja. Lewat mereka dulu. Tuh kan. Pakai birokrasi. Ya kan. Mereka orang saleh. Lewat mereka. Tuh. Atau di saat mereka terkenang dengan kebaikan-kebaikan tokoh-tokohnya ini. Ya. Kemudian setan membisikkan. Tipu dayanya. Ya kalau cuma ingat doang sih di mana nih. Ya. Bentuk bakti kalian kepada orang-orang saleh. Harusnya nggak cukup cuma sedih mengenang kebaikan mereka, haru. Enggak, abadikan dong dalam wujud yang lebih real. Bikin gambar tuh. Bikin gambar kurang. Yang lebih real lagi, 3 dimensi. Dibentuklah atau dibuatlah patung. Tuh. Ini. Ya Allah. Ya. Jadi pelajaran buat kita bahwasanya cinta kita kepada orang saleh saja, kalau kita tunjukkan dengan cara yang lebay, itu nggak boleh. Kalau dalam bahasa agama itu disebut ghulu, berlebihan. Apalagi cinta lebaynya ini bukan kepada orang saleh, tapi jelas-jelas orang-orang kafir. Boleh gak Bu ngomong kafir, ayah bunda? Boleh, ya. Kadang-kala kita dibuat bias tuh. Dan yang membuat kita bias juga orang Islam juga. Jangan ngomong kafir. Karena kalau kafir itu
omongan yang kasar. Itu intoleran. Ya Allah, apa kaitannya? Yang intoleran tuh ketika mereka ibadah, ya kaum muslimin nyerang, ngebantai mereka, itu intoleran. Atau lagi mau ibadah di sweeping, nggak boleh. Enggak. Itu sih istilah yang masing-masing agama tuh punya. Sebagaimana kita tuh kalau disebut oleh umat-umat yang lain, ya khususnya kalangan Nasrani menyebut kaum muslimin itu apa? Domba-domba yang tersesat tuh. Ibu-ibu dibilang domba, Bu. Kita marah dibilang domba. Enggak, itu keyakinan mereka kok. Yang penting kita yakin nanti di hadapan Allah. Allah sudah mengatakan agama satu-satu yang diridhoi hanyalah Islam. Gak apa-apa dibilang domba keder, domba nyasar dan sebagainya. Karena gitu ya, domba-domba yang tersesat. Sama. Yang nyebut mereka kafir tuh Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka berada di dalam neraka. Tuh, neraka lagi bilangnya. Keras, jangan. Terus apa? Kalau tadi kafir nggak boleh, kita rubah jadi non muslim. Neraka katanya keras juga tuh Bu, Bapak Ibu. Berarti kita rubah ya. Mereka berada di non surga, non muslim di non surga. Kekal di dalamnya, tuh pakai kekal lagi. Makin serem aja tuh kan. Keras itu berarti kalau kita rubah non muslim berada di non surga dan mereka non stop. Mungkin begitu, maunya begitu kira-kira. Kadang kita dibuat aneh, tuh ya, dibuat rancu di dalam meyakini agama kita. Ya Allah, ya. Nah, yang kedua, tunjukkan kesalehan dari sisi urusan ibadah. Ma yata'allaq bil ibadah. Ya. Karena kalau kita menginginkan anak-anak kita nih menjadi orang-orang yang ahli ibadah, menegakkan salat, harus diawali dari diri kita. Nah, salat. Udah azan tuh. Ya, ayah bundanya masih asik dengan gadgetnya. Anaknya disuruh salat, dia lagi asik dengan gadgetnya. Gimana coba? Gimana bisa memberikan pengaruh yang positif buat anaknya? Makanya awali dulu dari diri kita. Kesalehan ini kita tunjukkan dari sisi semangat ibadah. Ya. Makanya lagi-lagi kita mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim. Di ayat ke-40 Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku. Tuh. Yang pertama kali Nabi Ibrahim sampaikan kepada Allah, bukan buat anak cucunya, enggak. Jadikanlah aku. Baru anak cucuku ya agar menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Itu. Jadi memang kesalehan ini harus muncul terlebih dahulu dari kita. Kalau kita memang berharap nanti anak cucu keturunan kita menjadi generasi yang juga saleh dan salehah. Awali dari diri kita. Termasuk dalam bab ibadah. Ya Allah. Nabi Ibrahim di masa hidupnya dan dilihat oleh anak-anaknya. Beliau adalah sosok yang begitu amat sangat semangat bersegera menyambut seruan Allah, perintah Allah. Ya. Dan tanpa tawar-menawar. Masya Allah. Makanya pada akhirnya itu pun dicontoh oleh anak-anaknya. Di antaranya adalah Nabi Ismail. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, yang beliau terima perintah ini lewat mimpi. Ya Allah. Allah abadikan tuh. Kisahnya dalam surah As-Saffat ayat 102. Ya. Inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi wahai putraku Ismail. Anni adzbahuka. Bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Ya Allah. Fanzur madza tara. Maka tolong pikirkan bagaimana menurut pendapatmu wahai putraku. Kita semua tahu bagaimana respon Nabi Ismail. Ketika beliau mengatakan ya abati wahai ayahku. Tuh. If'al ma tu'mar. Ini karena ayahnya ketika menyampaikan ini santun.
Maka anaknya pun menjawab juga dengan penuh kesantunan. Nabi Ibrahim nggak mengatakan, ini perintah Allah ya, nggak boleh ngebantah nih. Aneh bakal gorok ente nih. Tuh, serem jemaah. Enggak. Nabi Ibrahim nyampaikan dengan bahasa yang santun. Ya, aku diperlihatkan dalam mimpi, Allah perintahkan aku untuk menyembelih engkau. Coba engkau perhatikan. Ya, difikirkan, direnungkan. Bagaimana menurutmu tentang mimpiku itu? Madza tara? Jawabnya juga enak. Ya abati. Ya karena ayahnya santun, si anak juga santun. Dia panggil tuh ayahnya dengan panggilan yang paling santun. Jadi kalau anak nih dalam bahasa Arab memanggil ayahnya dengan panggilan yang paling santun, itu menggunakan kata abati. Abi santun, sopan. Abuya sopan, santun. Ya. Abati paling sopan, paling santun. Makanya Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, ya abati if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu untuk menyembelih dirinya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, semoga engkau mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Kenapa Nabi Ismail sampai bisa seperti itu? Merespon dengan cepat. Ketika sang ayah menyampaikan perintah Allah untuk menyembelih dirinya. Tidak lain. Karena beliau melihat sosok ayahnya Nabi Ibrahim. Itu adalah orang yang paling bersegera. Menyambut seruan Allah. Ada perintah beribadah, lakukan. Perintah bangun Ka'bah, bangun. Tuh. Masya Allah. Ini luar biasa. Dan yang menariknya Nabi Ismail tuh nggak minta waktu gitu loh. Nggak nunda-nunda, wahai ayah kasih waktu dong. Mungkin 3 hari saya mau istikharah dulu nih. Gak ada. Apalagi ngebantah, ya Allah ayah kok tega banget. Aneh belum nikah ayah. Tuh. Gak ada kayak begitu. Ini menarik nih ibu-ibu. Ya. Nah coba tunjukkan. Azan berkumandang, bersegera kita berangkat untuk sholat di masjid. Yang kita yang bapak-bapak segera berangkat ke masjid. Berwudu, berangkat ke masjid. Anak kita tuh melihat kebiasaan orang tuanya kayak begitu. Dia ngikut pasti. Dia ngikut. Ya. Begitu juga ibu-ibu. Lagi aktivitas di dapur. Adzan sudah berkumandang. Stop dulu tuh. Lagi masak kepala kakap. Kecilin dulu tuh kompor. Atau matiin khawatir gosong. Ya. Kemudian segera ambil wudu. Laksanakan salat. Keteladanan dari sisi semangat ibadah. Orang tua menjadi pelopor dan panutan dalam urusan ibadah. Bahkan sepatutnya orang tua semakin diberikan amanah yang begitu besar dari Allah, ibadahnya harusnya semakin kuat. Sebagaimana pohon yang semakin tinggi, ya, itu akan tetap pohon itu berdiri kokoh jika akarnya kuat menghujam ke dalam tanah. Tuh. Ya. Ini Bapak Ibu, kita harus menjadi pelopor, panutan dalam urusan keteladanan dari sisi ibadah. Kesalehan dari sisi ibadah. Ya. Kemudian yang berikutnya, tunjukkan kesalehan kita sebagai orang tua di hadapan anak-anak. Ya, sehingga kita bisa menjadi teladan dari sisi menjauhi maksiat. Tarkul ma'asi. Nah. Kerusakan yang terjadi kan karena banyak manusia yang sudah menganggap biasa perbuatan dosa. Kadangkala justru orang tua yang mensponsori anak melakukan perbuatan dosa. Ketika nih anaknya perempuan malam minggu gak ada yang datengin tuh. Gak ada yang ngajak ngedate jalan. Ya resah orang tuanya. Harusnya kan bangga dia. Oh anak-anak ini alhamdulillah Allah jaga nih. Tapi kadang-kala orang tua yang mancing-mancing. Nggak ada teman laki-lakimu yang ngajakmu keluar nih malam minggu. Ya ini cuma harusnya kita menunjukkan kesalehan sebagai orang tua. Ya dalam bentuk apa? Kita memberikan keteladanan di dalam menjauhi maksiat. Kaum Nabi Lut. Kita tahu bentuk kemaksiatannya apa Bapak Ibu, Ayah Bunda?
apa bentuk kemaksiatan, apa bentuk dosa besar yang menjadi sebuah kebiasaan lumrah yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Kalau bahasa kita sekarang apa? LGBT. Mereka suka sesama jenis. Ya Allah. Lihat Nabi Lut alaihissalam memberikan keteladanan untuk keluarganya. Ketika beliau berdoa kepada Allah yang Allah abadikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 169. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Rabbku, selamatkanlah diriku. Baru kemudian keluargaku. Selamatin dari apa? Selamatkan dari apa? Dari hal-hal yang dilakukan oleh kaumnya. Dari kebiasaan yang dilakukan oleh kaumnya yaitu melakukan aksi homoseksual. LGBT kalau bahasa sekarang. Ya Allah. Ini. Kaum Nabi Lut. Ya. Kaum yang lebay. Lagi-lagi lebay itu. Ya coba aja LGBT, orang-orang LGBT itu tuh lebay. Coba aja lihat kan. Bajunya, atributnya, warna-warna gonjreng. Tuh, kalau jalan begitu pede. Bahkan sampai ngetril perempuan yang asli aja kalau jalan biasa gitu ya. Nih, kadang kala yang laki-laki tulang lunak misalnya kan. Coba kita lihat lebay gak? Lebay. Syuf. Lebay. Luar biasa. Semuanya lebay. Akhlaknya, rusaknya sampai begitu lebay. Ya bayangkan. Fitrah kita tuh suka kepada lawan jenis. Tapi dia suka kepada sesama jenis. Binatang aja gak mau tuh. Sesama jenis. Ya, ini manusia sesama jenis sukanya. Na'udzubillah. Serba lebay. Belum lagi aksi-aksi mereka. Mereka merasa menjadi kaum yang tertindas. Melakukan aksi demonstrasi, teriak-teriak. Buka-buka baju. Tuh, lebay gak? Padahal kan yang hak-hak asasi manusianya itu ya tidak diberikan di antaranya ada. Ya di kita nih kadangkala terjadi di sebuah tempat kerja, di sebuah perusahaan gak boleh pakai jilbab. Iya kan? Gak boleh pakai cadar, gak boleh jenggotan. Apa melakukan aksi-aksi kayak begitu? Padahal jelas-jelas yang mereka lakukan adalah kebenaran. Tapi mereka di atas kebatilan lebay. Antar sesama pasangan sejenis kalau udah saling menyakiti, lebay gak responnya? Saling bunuh. Aksi-aksi mutilasi yang sering terjadi itu dilakukan oleh siapa? Ayah bunda? Kaum sesama jenis. Kaum yang menyukai sesama jenis. Maka kita berlindung kepada Allah nih dari hal-hal yang demikian. Ya, kita harus menunjukkan keteladanan kepada anak-anak kita. Tunjukkan kesalehan kita dalam bentuk memberikan keteladanan untuk menjauhi maksiat. Ya Allah. Ya, terlebih maksiat di zaman sekarang udah begitu deras. Kalau zaman dulu orang ingin selamat dari dosa cukup dia jangan sering-sering keluar rumah. Tapi kalau zaman sekarang diterapkan konsep kayak begitu nggak berlaku. Kenapa? Karena maksiat atau dosanya datang ke rumah lewat gadget kita. Ya Allah. Terakhir sebagai penutup Bapak Ibu, ayah bunda yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kesalehan kita di hadapan anak-anak kita. Ya, agar menjadi tauladan yang baik dari sisi kepemimpinan. Nih. Ini kita miris nih. Kita baca ya berita atau kita lihat berita, tayangan-tayangan di TV, di internet, ya, dan di media-media sosial lainnya. Ya Allah, cuma karena nggak lulus ujian, mati bunuh diri, tuh, ya kan? Cuma karena ya sering dibully, ya akhirnya begitu, bunuh diri. Ya, kita nggak membenarkan orang-orang yang melakukan aksi bullying, tapi kita juga menyesalkan. Ya, karena lemahnya orang-orang yang menjadi sasaran aksi bullying sampai-sampai mereka tuh dengan begitu cepatnya melakukan aksi-aksi bunuh diri. Diputusin pacar atau cinta ditolak. Dukun?
tindak. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah. Maka dibutuhkan nih keteladanan dari para orang tua dari sisi kepemimpinan. Ya, kenapa dari sisi kepemimpinan? Karena para ulama katakan kepemimpinan ini akan bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Karena seorang pemimpin itu cakap di dalam mengatasi beragam masalah. Seorang pemimpin itu dia nggak sumbu pendek. Dia nggak ngambil shortcut atau jalan pintas. Dia nggak meledak-ledak gampang emosi. Ya. Dan lagi-lagi kita belajar dari Nabi Ibrahim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 124 Allah berfirman wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan beberapa kalimat dan kemudian Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Tuh. Disuruh untuk menyembelih putranya belum lakukan, tapi Allah akhirnya berikan solusi, diganti dengan seekor domba. Nah, kemudian Bapak Ibu, Ayah Bunda, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin buat seluruh umat manusia. Tuh. Dan kemudian Nabi Ibrahim minta sama Allah, dan juga anak cucu keturunanku ya Allah, jadikan mereka pemimpin juga. Tuh. Karena orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan itu adalah orang-orang yang siap menghadapi masalah. Nah, kita tunjukkan bahwasanya kita ini adalah sosok pemimpin yang tegar di hadapan anak-anak. Tapi kalau belum apa-apa, yang selalu kita tunjukkan adalah kemarahan. Cuma karena disalib tuh di jalan, diserobot jalurnya langsung. Penghuni Ragunan diabsenin, isi toilet disebutin, tuh kan begitu. Ini apa jemaah? Ini hal-hal kayak begini kan yang akhirnya memberikan keteladanan yang buruk buat si anak. Anaknya udah terbiasa tuh dengan hal-hal begitu. Gak ada jiwa kepemimpinan yang tegar, sabar, mengayomi. Tuh. Tapi kalau dia sabar, dia istighfar, oh boleh jadi tuh mungkin kebelet kali iya. Ini kan jiwa-jiwa pemimpin coba untuk memahami, menyelami, memberikan uzur dan sebagainya. Masya Allah. Ya, jadi ini beberapa poin yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita jadikan sebagai pegangan di dalam ya memberikan pengasuhan kepada anak-anak kita. Ya, khususnya dari poin bagaimana kita ini berusaha dan pada akhirnya harus membuktikan kesalehan di hadapan Allah dan juga di hadapan anak-anak kita. Ya, maka insya Allah dengan seperti itu anak-anak kita pun akan mengikuti jejak langkah kita dari sisi kesalehan. Allahumma amin. Baik, biar lebih interaktif, Ana berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Bagaimana solusinya jika antara ibu dan ayah memiliki konsep pengajaran yang berbeda untuk anaknya? Itu aja sih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah orang tua itu memberikan hukuman kepada anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan? Boleh, tapi tentu hukuman yang sifatnya mendidik. Ya, bukankah Nabi SAW juga mengajarkan tentang konsep tersebut? Ya, di antaranya ketika seorang anak tuh sudah memasuki usia 10 tahun, ya sulit untuk sholat, masih ngebangkang, maka ya orang tua boleh memukulnya, tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti. Jangan pukulan dalam rangka untuk meluapkan emosi, ya sampai memar-memar, sampai berdarah-darah. Ini namanya penganiayaan. Atau anak nggak pukul sih Ustaz, anak cubit aja Ustaz, tapi sampai biru, kecil cubit anak. Justru yang kecil nih, yang pedas nih dirasakan oleh anak. Ya. Kalau anak merasakan dampak dari pendidikan orang tua tuh nggak pernah sepanjang hidup beliau sampai beliau wafat di usia 82 tahun itu mukul ke fisik kita, anak-anaknya nggak pernah. Beliau biasanya kalau kita dulu masih kecil masih bandel gitu ya. Kalau waktu sholat orang tua udah bilang sholat kita masih main. Orang tua tuh abahannya tuh biasanya bawa sarung
ambil sarung kemudian digulung, dibikin kayak pecut. Wah, kita kalau udah begitu tuh udah deh beramburan segera berangkat ke masjid. Ya. Tapi nggak pernah tuh dihantamkan ke tubuh kita, nggak pernah sampai memar-memar berdarah, ya nggak pernah. Andai pun kalau udah keterlaluan, ya dipecutin ke lantai, ke tembok, ceter lah, itu udah ngebekas di hati kita. Nah, ya jadi boleh memberikan hukuman, ya tapi hukuman yang mendidik, ya bukan hukuman yang sifatnya menyakiti. Di antaranya adalah, ya misalnya bentuk hukumannya disuruh menambah hafalannya. Karena gimana pun yang namanya kita di masa-masa belajar, itu kan hal yang ngebetein ya. Kalau itu dijadikan sebagai sebuah hukuman, nah ini mendidik nih. Ya, nah demikian. Jadi boleh saja memberikan hukuman yang sifatnya mendidik. Kemudian ayah bunda beda konsep. Nah inilah pentingnya komunikasi yang baik. Ya sebenarnya beda konsep itu menjadi sunatullah. Ya antara seorang ya ayah dan bunda, suami istri. Tapi tinggal nanti dicari titik temu. Mana di antara perbedaan konsep itu yang paling sesuai dengan kondisi anak kita. Yang jelas di saat ya dibuka pintu musyawarah antara suami istri ini, ya pertemukan perbedaan konsep ini ya dengan cara menghasilkan keputusan yang terbaik buat anak. Bukan untuk memuaskan ya diri kita. Kadang-kala kan ego orang tuanya juga. Kita merasa diri kita, konsep kita yang paling baik. Padahal belum tentu cara pandang kita itu benar. Bisa jadi ternyata cara pandang istri kita yang lebih pas. Karena mereka lebih menyelami sisi-sisi perasaan dan sebagainya. Atau sebaliknya. Ketika yang memang dibutuhkan adalah bukan sisi perasaan. Tapi penegakan kedisiplinan dan sebagainya. Dan ayah lebih condong dalam hal ini. Maka seorang istri juga harus memperhatikan tuh. Ya perbedaan konsep yang disampaikan oleh sang suami. Jadi kembali titik temunya itu kebaikannya untuk anak. Bukan untuk ya konsep kita masing-masing kita tawarkan gitu ya. Jadi kalau memang masalah beda konsep ini hal yang lumrah. Ini sebuah sunnatullah sebenarnya. Perbedaan yang ada di tengah-tengah keluarga. Ya, na'am demikian. Barakallahu fikum. Masalah pakaian untuk anak-anak ya. Masalah deketin? Pakaian untuk anak-anak. Pakaian anak-anak. Ya maaf. Tadi kan Ustadz bilang seperti mengidolakan sepak bola. Bagaimana dengan seorang ibu yang memakaikan pakaian dari kecil dengan gambar-gambar tertentu sampai anak itu suka gitu. Apakah salah atau tidak gitu? Oh, nah. Jadi anaknya itu senangnya itu terus sampai pakaian-pakaian itu harusnya itu, gambar itu gitu. Salah atau enggak gitu? Nah. Perasaan suka yang muncul dari diri seorang anak terhadap sesuatu itu hal yang biasa ya. Selama jangan sampai nanti orang tua ya terlalu mendorong dia atau mensupport dia untuk pada akhirnya ya suka atau cinta secara berlebihan. Tapi kalau suka-suka yang seperti Umu gambarkan atau Bunda gambarkan ini nggak apa-apa, ini lumrah. Anak-anak kan biasa kadang suka dengan warna apa, corak apa, ya nggak apa-apa. Silakan. Yang kebetulan dalam hal ini mungkin tim sepak bola, boleh-boleh saja. Tapi memang pada akhirnya nanti jangan sampai orang tua justru menggiring dia sampai berlebihan kadar kecintaannya terhadap ya tim kesayangan sepak bolanya yang sampai-sampai menjadikan itu dia yang Anda bilang tadi ya loyalitasnya dia berikan kepada tim sepak bola kesayangannya sampai-sampai waktu ngajinya dia korbankan. Kenapa? Tim kesayangannya mau bertanding. Ya kan gitu ya. Atau nanti pada akhirnya fenomena yang muncul ya tawuran antar supporter. Itu kecintaan yang berlebihan. Yang sehingga pada akhirnya generasi kita kaum muslimin mati sia-sia. Generasi bangsa ini. Tuh. Itu karena cinta yang berlebihan. Sama kesetiakawanan ya yang berlebihan juga begitu. Solidaritas yang berlebihan. Jangan. Sebagaimana kejadian yang sangat miris. Yang belum lama kita ketahui lewat media massa. Kan gak jauh dari sini. Di Bekasi itu. Yang ketika di pagi hari ditemukan 7 orang kurang lebih. 7 ABG udah pada ngambang tuh. Di sungai yang ternyata sungai lumpur, kali lumpur tuh. Apa yang terjadi? Ternyata kronologinya di malam hari. Mereka tuh punya kebiasaan. Yang kalau Anda pahami, oh ini sesuatu yang sudah dilegalkan oleh orang tuanya, didukung. Mereka kumpul bersama teman-temannya, tengah malam bawa celurit, bawa badik, bawa sangkur. Tengah malam, jam 2 atau mungkin setengah 2. Ya. Kira-kira ngapain tuh?
Kalau keluar bergerombol, bawa senjata tajam, mau tahajud bareng. Kan nggak tahajud bareng, ini mau tawuran. Kemudian polisi patroli lewat, mereka ketakutan, menceburkan diri, ternyata lumpur, mati. Ini jemaah. Jadi kalau hanya sebatas rasa sukain seperti itu, tidak masalah insya Allah. Barakallahu fikum. Ini kan penggalan beberapa Ustadz menyampaikan, ada beberapa kisah yang Ustadz sampaikan dari teladan-teladan Nabi, dari Nabi. Nah, yang saya ingin tanyakan Ustadz, ketika di masa para Nabi, itu kan berbagai macam peristiwa ya Ustadz ya. Iya. Nah, yang menurut saya memang bukan tidak terjadi. Menjadikan mental para nabi itu lebih kuat dan lebih teladan gitu. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana ya Ustadz, untuk kita sebagai orang tua, untuk anak-anak sudah mempunyai berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang banyak instan untuk memberikan mental mereka yang lebih kuat seperti para nabi. Apa aja sih Ustadz tipsnya gitu? Selain menurut saya selain ibadah dan lain sebagainya, tapi mental ke depan mereka ketika menghadapi orang-orang yang kayak licik, kemudian orang-orang yang berpikiran logis tentang perang pikiran gitu Ustadz, yang seperti itu sih yang saya ingin tanyakan. Apa sih yang kita berikan, harus mental apa untuk anak? Gitu. Ya, barakallahu fiik. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Di antaranya tipsnya adalah sebagaimana tadi poin terakhir yang Ana sampaikan, ya, penanaman tentang nilai-nilai kepemimpinan. Karena umumnya seorang pemimpin itu adalah orang yang memiliki ketahanan dari sisi fisik maupun mental. Makanya kan itu yang ditunjukkan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tuh belajar leadership kepemimpinan dari kakeknya. Kakeknya sering memperlihatkan bagaimana saat Abdul Muttalib itu memimpin orang-orang Quraisy. Karena memang Abdul Muttalib kakeknya Nabi itu pemimpin. Sehingga Nabi itu banyak mengambil pelajaran kata para ulama sejarah tentang konsep leadership kepemimpinan. Ya, konsep yang menjadikan seseorang tuh memiliki ketangguhan dari si mental. Menghadapi situasi, kondisi, teman yang yang nyebelin, ngebetein dan sebagainya. Dia tetap kokoh, ya. Nah, makanya ajarkan tentang konsep kepemimpinan. Yang berikutnya, ajarkan juga tentang konsep segala sesuatu itu ada proses. Ya, karena sekarang serba instan, jadi anak-anak pengennya serba cepat. Keinginan yang nggak dituruti, tantrum, kan gitu ya. Karena memang ini banyak faktor nih. Ya, secara psikologi, ketika seorang anak tuh biasa juga melihat tayangan di YouTube yang sifatnya pendek-pendek, short ya. Dari satu adegan pindah ke adegan berikutnya. Itu sebenarnya secara psikologi ya menjadikan sang anak itu berpikirnya instan. Kejadiannya begitu cepat, tiba-tiba selesai, ganti yang lain. Nah, itu. Makanya sebenarnya tayangan-tayangan yang seperti itu juga perlu dikontrol jemaah. Ya. Karena ternyata hal itu mempengaruhi sisi mental sang anak. Ya. Kemudian cara bermain yang menjadikan seseorang anak di zaman sekarang ini jadi tumbuh individualis. Ya karena akrabnya sama gadget. Kalau kita kan dulu di zaman kita ini nggak akan bisa main kecuali kalau ada teman. Makanya jalinan persahabatan, pertemanan begitu lekat. Kalau zaman sekarang nggak butuh teman, ya temannya gadget. Makanya muncul sifat-sifat individualis, egonya lebih besar ya, ditunjukkan oleh anak-anak zaman sekarang. Susah diaturnya juga lebih kelihatan tuh. Ya karena itu. Ya makanya ya tipsnya ya tadi penanaman nilai-nilai leadership, kemudian ajarkan tentang segala sesuatu itu butuh proses. Ya, jangan berikan sesuatu secara instan ya. Bahkan kalau perlu dia ingin meraih sesuatu, ingin dapat sesuatu, ya kasih dulu tantangan, challenge untuk dirinya. Kalau kamu memang bisa menghafal surah Al-Humazah, nah sepatu yang kamu pengen nih yang warna pink ya Umi beliin.
Bunda beliin. Nah, jadi dia paham tuh konsep perjuangan, meraih sesuatu. Nah itu. Ya, taib. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi jemaah? Sekarang ini kan disebutnya Gen Z ya. Ada yang nyebut juga Gen Strawberry. Aywa. Lembek. Gampang baperan, gampang sumbu pendek gitu ya. Kita di rumah sudah mendidik, di rumah dididik, di tempat ngaji dididik. Tapi kan mereka kan bersosialisasi keluar. Punya teman di sekolah atau di lingkungan lainnya gitu kan. Gimana kita caranya memonitor anak ini jangan sampai lepas dari yang sudah kita ajarkan baik di rumah, tempat ngaji gitu loh Ustaz. Nah. Biar bisa istiqomah. Nah, ya, untuk mewujudkan hal tersebut maka orang tua harus menerapkan aturan yang disiplin. Ya. Dan kedisiplinan itu memang harus ditunjukkan oleh kita selaku kedua orang tuanya, ayah bunda. Harus tunjukkan. Nah, karena kalau nggak seperti itu ya kita tahu bagaimana generasi sekarang nih, ya Allah, yang mereka menamakan dirinya tadi Gen Z, generasi strawberry, begitu memikat dilihat tapi mudah hancur, mudah busuk, ya, nggak tahan ban, nggak tahan banting, iya kan? Nah ini, yang perlu kita pahami juga bahwasanya lingkungan itu memang punya pengaruh besar. Kalau tadi kan titik poin pembahasan kita bagaimana pengaruh orang tua memberikan keteladanan. Dia memberikan keteladanan yang baik, maka anak insya Allah akan memiliki ya contoh yang baik. Begitu sebaliknya. Nah faktor lainnya benar. Tidak lain adalah lingkungan, bi'ah. Makanya semaksimal mungkin kita carikan lingkungan untuk anak-anak kita, lingkungan yang baik. Orang tua harus melakukan kontrol yang ketat. Siapa teman mainnya, ya. Terus bagaimana pola mainnya, kan banyak sekarang pola-pola mainan yang membahayakan, ya. Atau yang kemudian ya yang bernuansa kekerasan, itu harus dipantau. Kemudian juga ya selain faktor lingkungan, itu pertemanan ya. Ini simetris ya. Masalah pertemanan. Ini juga harus menjadi fokus perhatian ayah bunda semua. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sudah memberikan peringatannya. Kata beliau, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum waman yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Artinya nih orang bisa jadi baik karena dia biasa berteman dengan orang yang baik. Orang yang baik, teman yang baik. Tapi begitu sebaliknya. Ini anak kita biasanya baik. Cuma karena temannya ini, bestinya itu toksik. Nah, akhirnya gimana? Kepengaruh jemaah. Nah, makanya orang tuh memang harus melakukan kontrol semaksimal mungkin. Ala qadri mastata'na, sesuai kadar kemampuan kita. Ya, perlu tuh dicek. Ya tasnya, barang-barang bawaannya harus. Kalau kita juga bisa akses medsosnya, cek. Gak masalah. Karena orang tua punya tanggung jawab untuk mengontrol pergaulannya. Termasuk pergaulan di media sosial. Dan memang yang paling aman sih ya kalau anak kita nih belum dewasa, belum matang kemampuan berpikirnya, menganalisanya. Jangan biarkan dia terlalu bebas berselancar di dunia maya. Ya, taib. Nah ini di antara hal-hal yang memang harus diterapkan ya agar anak-anak kita nih mudah-mudahan bukan termasuk ya generasi yang hanya memikat dari si penampilan luar tapi begitu rapuh. Sehingga sampai-sampai mereka menamakan diri mereka generasi strawberry. Gitu. Kita pengen ya selain secara zahir cukup memikat, mereka juga punya ketangguhan jiwa. Orang-orang yang siap memikul amanah besar, amanah di dalam keluarga, nanti terjun di masyarakat, belum lagi dapat amanah ya dari bangsa ini misalnya. Oh Masya Allah. Gitu jemaah. Itu dimulai semua dari keluarga. Barakallahu fikum. Ada lagi? Kalau di awal tadi saya umumkannya untuk mereviewnya di posting di Instagram. Ini kita juga sudah siapkan hadiahnya untuk yang mereview secara langsung. Lalu patokan atau standar benarnya atau bagaimana nanti ustadznya yang akan menentukan. Jadi kalau ustadznya bilang betul insya Allah dapat hadiah. Tapi kalau reviewnya salah
Wallahu alam Ustaz ya. Kurang lebih seperti itu. Yang penting berani mereview aja ayah bunda. Ya seperti itu. Boleh dari ayahnya mungkin, kan dari ayahnya mungkin tidak bertanya, mungkin bisa mereview. Nah, iya. Poin-poin pentingnya saja ayah dan bunda. Dipersilakan. Atau mungkin dari soal dulu Ustaz. Jadi antum berikan soal, nanti yang menjawab juga bisa dapat hadiah. Mungkin dimulai dari situ dulu. Amalan dalam bentuk doa yang biasa disampaikan oleh Abul Anbiya itu Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang tadi Ana sudah sampaikan, beberapa doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya, yang itu tentu bermanfaat untuk anak cucu keturunannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim, Robis alni muqimah sholati wa min zuriati rabbana wa taqabbal doa. Masya Allah. Betul. Artinya, enggak usah ya. Ya, tentang apa nih? Beliau minta apa nih kepada Allah? Tentang kesolehan untuk Nabi Ibrahim dulu, baru untuk anak cucunya. Iya, beliau minta. Mendirikan sholat, Ya, agar beliau termasuk orang yang soleh. mendirikan salat. Begitu juga untuk anak cucu keturunannya. Na'am barakallahu fikum. Dapat Ustaz hadiah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Masya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mereview yang tadi sudah disampaikan Ustadz. Yang saya catat tadi yang pertama adalah orang tua itu harus soleh dan solehat terkait hukum Islam. Kemudian kita harus menjadi saleh terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu bermunajat sama Allah, selalu teringat sama Allah dan menjalankan ibadahnya. Kemudian menjauhi kemaksiatan dan juga kesalahan dalam sisi kepemimpinan. Itu yang terakhir sih. Nah, Masya Allah. Kasih Ustaz. Baik. Ya. Silakan Ustaz, mungkin jawabannya bagaimana? Poin-poinnya bagus itu. Memang itu poin yang Anda sampaikan tadi. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya diskusi dan tanya jawab Ustadz, berarti juga menutup materi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya nanti Ustadz minta kesediaannya untuk menerima hadiah dari kami juga udah ada. Masya Allah. Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumul khairan katsiran, jazakumul ahsanal jaza kepada Ustadz Fakhrozi Ibnu Muallim yang sudah menyediakan waktunya memberikan nasihat-nasihatnya kepada kami semuanya. Kami berikan sebuah pantun Ustadz, burung camar terbang ke awan, hinggap sejenak bersama kakak tua. Terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik. Ustazah dipersilakan untuk memberikan cendera mata tanda kasih dari SKL Nurul Ilmi, Lembaga Tahsin Tahfiz Al-Quran. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Ustadz Fakhrozi Ibnu Muallim yang telah berkenan hadir ke SKL Nurul Ilmi. Ustadz izin kita mau memberikan hadiah kepada para peserta kajian pada pagi hari ini. Dimulai dari yang pertama, ya ini memang tidak diumumkan dari awal sebagai surprise, yaitu peserta. Jadi tiap tahun pasti selalu ada hadiah ini. Peserta kajian yang hadir paling pertama. Nah inilah dia Bunda, yang hadiah terbesar ini adalah hadiah yang dari tadi diumumkan di awal. Yaitu yang berhasil menjadi postingan terbaik di Instagram. Yang mereview di Instagram. Nah yang akan mengumumkannya adalah Ustadz Edi juga. Siapa namanya Ustazah? Sudah ada dapat? Baik, Masya Allah. Sudah direkap oleh tim panitianya ya. Jadi total udah ada ribuan yang masuk ke SKL gitu kan. Gitu. Tapi nggak semua postingan sih, ada yang nanya-nanya juga gitu. Jadi satu. Baik, juara atau satu kan. Yang menjadi peserta dan berhasil mendapatkan hadiah postingan review Instagram pada kajian parenting tahun 2024 ini kepada @mamkailamika. Kepada yang merasa punya akun @mamkailamika dipersilakan untuk maju ke depan. Ini kelihatannya ibu-ibu kalau kayak gini. Ya, siapapun jangan malu-malu Bun, hadiahnya besar ini Bun. @mamkailamika. Sudah pulang, berarti hadiahnya kembali ke panitia lagi. Lalu bagaimana kalau udah pulang? Berarti nanti diberikan setelah acara. Oh ya baik. Selamat kepada Ummu Kaila sepertinya nih, Imam Kaila Mika. Atas
postingan terbaiknya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita tutup kegiatan parenting kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan untuk kita, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, dan bagi orang banyak semuanya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC pada kajian kali ini mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.